Oke adik-adik semua, kita bertemu lagi di pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-13 sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai struktur organisasional. Sedangkan kita masuk di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai budaya organisasi. Nah, untuk di pertemuan ke-14 kita mulai dari pengertian budaya organisasi itu sendiri. Nah, untuk budaya organisasi itu sendiri secara pengertian adalah nilai ataupun keyakinan bersama yang diimplementasikan di dalam organisasi yang tentunya menjadi dasar dari identitas organisasi ataupun perusahaan. Nah, di dalam budaya organisasi itu mencangkup yang namanya seperangkat nilai-nilai pokok. Kemudian ada asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki secara bersama oleh anggota organisasi ataupun perusahaan dan diajarkan kepada anggota baru ataupun staf ataupun sumber daya manusia baru yang bergabung di dalam perusahaan. Budaya organisasi itu sendiri merupakan nilai-nilai dan juga norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan terkait dengan lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut menjalankan aktivitas ataupun kegiatannya. Nah, budaya organisasi juga erat kaitannya dengan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan juga apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Kemudian untuk budaya organisasi itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkat. Untuk tingkat pertama adalah budaya organisasi yang tampak atau visible, di mana lebih melihat kepada cara berpakaian, kemudian juga simbol-simbol fisik seperti logo perusahaan, kemudian juga terkait dengan perayaan atau seremonial seperti hari jadi ataupun hari ulang tahun pendirian organisasi ataupun perusahaan tersebut, dan juga mengenai tata ruang kantor. Kemudian yang kedua itu adalah tingkatan budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Ini contohnya adalah terkait dengan disiplin kerja ataupun terkait dengan prestasi dan juga hukuman yang mungkin itu dituangkan ke dalam suatu kebijakan atau prosedur tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan di mana keyakinannya ini adalah yang paling dalam mengenai asumsi-asumsi yang sifatnya itu tersembunyi. Contohnya adalah adanya keyakinan bahwa atasan itu tidak pernah salah, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa konsumen itu adalah raja. Nah, itu adalah suatu keyakinan yang sudah melekat ataupun itu berada di dalam alam bawah sadar dari setiap individu di dalam organisasi tertentu. Apa sih sebenarnya faktor yang menjadi penentu dari budaya organisasi itu sendiri? Yang pertama yaitu adalah pengalaman organisasi atau organizational experience, di mana pengalaman organisasi ini merupakan faktor utama atau faktor penentu utama yang menciptakan sebuah budaya organisasi tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman organisasi ini itu biasanya berupa keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami oleh organisasi dalam kegiatannya dari waktu ke waktu. Contohnya itu seperti prinsip, kemudian norma, keyakinan, itu yang tentunya dari apa yang sudah dialami itu akan diadopsi sehingga membentuk yang namanya budaya organisasi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi utama dari budaya organisasi itu dilakukan sebagai proses yang namanya integrasi internal, di mana budaya organisasi ini dapat menjadi pemersatu setiap komponen
yang ada di dalam organisasi, baik dari sumber daya manusianya ataupun dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu budaya organisasi juga berfungsi sebagai proses adaptasi eksternal di mana bisa menjadi suatu prasarana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Contohnya adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, hubungan antara perusahaan dengan karyawan, hubungan antara perusahaan dengan keluarga karyawan, kemudian ada juga hubungan perusahaan dengan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Secara umum memang budaya organisasi di internal organisasi ataupun perusahaan itu berfungsi memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, kemudian memudahkan komitmen secara kolektif dan juga bisa menstabilkan hubungan sosial antar personal di dalam organisasi tersebut dan juga bisa membantu karyawan untuk memahami tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah sifat dari budaya organisasi. Itu ada budaya organisasi yang adaptif, di mana untuk prosesnya budaya organisasi itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Kemudian kebalikannya untuk budaya organisasi yang tidak adaptif itu adalah budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan organisasi di luar ataupun secara eksternal berada di luar organisasi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana budaya organisasi itu bisa kita tanamkan di dalam organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah kita perlu menggunakan yang namanya filosofi dari visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi, baik dalam proses rekrutmen, seleksi, dan juga sosialisasi terhadap karyawan yang ada. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menanamkan melalui proses mendesain ruang kantor, kemudian lingkungan, dan juga bangunan, serta fasilitas-fasilitas yang mungkin perusahaan bisa berikan kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya slogan, bahasa, akronim, ataupun perkataan yang tentunya bisa membuat karyawannya itu mudah mengingat dan menciptakan yang namanya brand recall terhadap perusahaan. Kemudian yang keempat, yaitu kita bisa menggunakan sistem penghargaan, kemudian kita bisa menggunakan simbol status ataupun kriteria promosi atau kenaikan jabatan dari karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, ini kita bisa menanamkan melalui cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting yang berkontribusi terhadap kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keenam, budaya organisasi bisa kita tanamkan melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisornya. Kemudian yang ketujuh, bisa melalui teladan dari sikap pimpinan. Kemudian yang kedelapan, ini budaya organisasi bisa ditanamkan melalui sistem dan prosedur organisasi. Hal ini biasanya berkaitan dengan kebijakan ataupun standar operasional prosedur tertentu yang tertuang di dalam tulisan. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah budaya organisasi itu bisa kita tanamkan melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai ataupun yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, beberapa jenis dari budaya organisasi itu yang pertama ada yang namanya budaya komunal,
di mana untuk budaya komunal itu sendiri dia memberikan rasa memiliki bagi anggotanya, di mana ketika suatu organisasi itu menerapkan budaya komunal itu sudah bisa dipastikan bahwa setiap anggotanya itu memiliki loyalitas terhadap perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada budaya networking atau network, di mana anggota itu diperlakukan sebagai teman dan keluarga di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, untuk budaya network ini, perusahaan itu biasanya sangat menghargai prestasi dari karyawannya dan biasanya bisa memberikan apresiasi serta tentunya memberikan fasilitas terbaik yang mungkin bisa diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ini mengenai budaya masonry, di mana untuk budaya masonry ini lebih berfokus pada tujuan, sehingga terkadang untuk budaya masonry ini kurang bisa memberikan fasilitas ataupun kurang bisa memberikan apa yang diinginkan oleh karyawan. Tentunya dalam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Kemudian budaya yang keempat yaitu budaya fragmented, di mana untuk budaya fragmented ini adalah rasa memiliki terhadap perusahaan ataupun loyalitas dari karyawan terhadap perusahaan itu sangat rendah. Nah, biasanya untuk budaya fragmented ini karyawan itu kurang merasa nyaman dengan lingkungan, baik dari lingkup pekerjaan ataupun dari lingkup aktivitas yang mereka lakukan di dalam perusahaan. Dan saya akan berikan contoh beberapa budaya yang mungkin adik-adik itu sering dengar. Nah, ini yang pertama adalah budaya kaizen, di mana kaizen itu dikaitkan dengan yang namanya perbaikan berkelanjutan. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan yang menerapkan budaya kaizen itu memiliki pandangan ataupun fokus terhadap peningkatan mutu dan produktivitas output dari produksinya. Dan biasanya budaya kaizen itu memiliki pandangan bahwa kita harus menghargai yang namanya perbaikan walaupun sifatnya itu kecil ataupun dampaknya itu kecil. Kemudian budaya kaizen juga mengajarkan bahwa masalah yang timbul ataupun konflik yang terjadi itu memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik. Selain itu juga budaya kaizen juga mengajarkan bahwa hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian budaya lainnya yang mungkin adik-adik dengar itu adalah budaya kerja, gerakan 5 langkah atau 5S, ini dari Jepang, di mana ada terdiri dari seiri, seiton, kemudian seiso, seiketsu, dan shitsuke, di mana budaya kerja, gerakan 5 langkah ini kita harus bisa membereskan pekerjaan yang sedang berjalan, kemudian kita harus bisa mengatur dan menyimpan mekanisme ataupun aktivitas kita sehingga ketika kita melakukan flashback itu mudah untuk ditemukan. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan di dalam lingkungan organisasi ataupun perusahaan, dan juga kita harus menerapkan kebersihan itu terhadap diri sendiri dan juga melakukan proses menaati peraturan dan prosedur yang ada di tempat kerja. Nah, dari kedua contoh budaya kerja tersebut tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang juga menciptakan budaya organisasinya sendiri. Nah, contohnya kalau perusahaan yang ada di Indonesia yaitu Telkom Indonesia, itu misalkan dia punya slogan saat ini adalah
The World in Your Hand, dimana dengan slogannya itu dia ingin ataupun bertujuan untuk bagaimana dunia di dalam genggaman Telkom, di mana jaringan ataupun fasilitas yang ditawarkan kepada pelanggan itu bisa berdampak atau menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nah, slogan ataupun nilai-nilai tersebutlah yang banyak dilakukan oleh perusahaan, dan tentunya itu mempunyai makna yang sangat dalam jika dikaitkan, dan tentunya itu memberikan nilai tambah baik secara internal organisasi ataupun secara eksternal organisasi. Oke adik-adik semua, itu penjelasan mengenai materi ke-14 kita, yaitu budaya organisasi. Silakan jika adik-adik semua ada pertanyaan bisa mengajukan melalui fitur diskusi di dalam platform pembelajaran, dan juga kalian bisa membaca bahan ajar ataupun PPT yang sudah ditanamkan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang ada. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.